Silakan duduk Bapak Ibu Saudari. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih pada Tuhan Yesus. Saya juga mengucapkan terima kasih pada Bapak Gembala dan Bapak Wakil Gembala dan kepada Bapak Koordinator di tempat ini, Pastor Yahya. Terima kasih sudah menyediakan waktu buat saya untuk kembali menyampaikan berkat firman Tuhan di tempat ini. Sungguh sebuah anugerah buat saya untuk kembali bisa berada di Pontianak. Bapak Ibu Saudara-saudari bersuka cita? Bapak Ibu Saudara-saudari bersuka cita? Aminnya belum semua loh. Yang saya tahu pasti yang bersuka cita Rico Deb, tadi sangat bersuka cita main musik. Bersuka cita bro? Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudari bersuka cita? Haleluya, puji nama Tuhan. Izinkan saya mengajak Bapak Ibu Saudari untuk noleh ke sebelahnya masing-masing. Noleh, tunggu sebentar, noleh, jangan kemana-mana dulu, noleh dulu. Noleh, jangan noleh lagi, noleh tok. Noleh, lihat baik-baik. Di sebelah Bapak Ibu Saudara-saudari ada yang pingsan enggak? Ada yang pingsan enggak? Enggak ada ya, kalau secara fisik pasti enggak ada yang pingsan, tetapi yang paling bahaya, yang lebih bahaya itu pingsan secara rohani. Tanpa sadar kita ini ternyata anak-anak Tuhan yang ternyata pingsan rohani. Apa itu pingsan rohani? Pingsan itu artinya tidak sadar, tidak ingat. Betul? Ketika pingsan rohani, kita ini ternyata tidak sadar, tidak ingat, ternyata kita ini meleset dari jalan Tuhan. Ternyata kita ini berada membelakangi jalan Tuhan. Dan sore hari ini, sesuai dengan tema minggu ini, salah satu ciri dari anak Tuhan yang lagi sedang pingsan rohani adalah anak Tuhan yang tidak punya belas kasihan. Anak Tuhan yang tidak mau ngurusi orang lain. Anak Tuhan yang tidak mau mengerti keadaan orang lain. Anak Tuhan yang tidak mau mengampuni orang lain. Anak Tuhan yang tidak mau menerima orang lain. Anak Tuhan yang tidak mau menolong orang lain. Anak Tuhan yang tidak berbelas kasihan. Dan saya berdoa kita semua yang ada di sini adalah anak Tuhan yang tidak pingsan rohani dengan kita mempunyai hati yang dengan penuh belas kasihan. Sore hari ini kita akan belajar pada sebuah kisah dari Yesus sendiri mengisahkan tentang orang Samaria yang murah hati. Kita buka di Lukas pasal 10 ayat 6. Lukas pasal 10 ayat 6. Lukas pasal 10 ayat 30 sampai 37. Samaria yang baik hati. Sudah ketemu? Pagi tadi kita sudah belajar bagaimana kita mempunyai hati yang berbelas kasih dengan mau menerima orang yang sudah bersalah sama kita. Kita sudah belajar bagaimana kita berbelas kasih dengan menerima orang yang tidak setia sama kita. Tadi pagi kita juga sudah belajar bagaimana kita belajar mempunyai hati yang berbelas kasih kepada orang yang menyakiti kita dengan pengampunan, dengan tidak memperhitungkan kesalahannya. Sore malam hari ini kita belajar bagaimana kita berbelas kasihan dengan menolong yang lain. Saya bacakan Lukas pasal 10 ayat 30 sampai 37. Jawab Yesus, ada seseorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ceritanya begini. Pada saat itu ada seorang ahli Taurat yang berdiri dan menanyakan sesuatu kepada Yesus untuk mencobai Tuhan Yesus. Yesus, guru, bagaimana supaya aku bisa hidup kekal? Lantas Yesus menjawab pertanyaan itu dengan pertanyaan. Apa yang tertulis di hukum Taurat? Ahli Taurat mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia. Yesus lantas menjawab, ya benar yang kau katakan itu. Lantas untuk membenarkan dirinya, ahli Taurat ini tidak mau menyerah dan ingin menyerang Tuhan Yesus dengan pertanyaan kembali, apa yang dimaksud dengan sesamanya itu Tuhan? Dan Tuhan Yesus menjawab dengan sebuah kisah yang akan kita pelajari pada
sore hari ini? Jawab Yesus, ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Bapak Ibu, jarak dari Yerusalem ke Yeriko itu sekitar 36 kilometer. Kalau jalan kaki memerlukan waktu 8 jam sampai 10 jam. Kalau istirahat bisa 12 jam. Kalau naik mobil sekitar 45 menit. Jarak dari Yerusalem ke Yeriko itu 36 kilometer. Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya lalu pergi meninggalkannya setengah mati. 31. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu, ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Seorang imam turun dari Yerusalem ke Yeriko. Pendeta Bapak Ibu Saudara-saudari. Pendetanya turun pulang dari pelayanan. Di jalan ketemu orang yang dirampok dan sampai keadaannya setengah mati. Tetapi apa Alkitab saya mencatat? Tuhan mengisahkan bahwa imam itu melewatinya dari seberang jalan. Pendetanya melewati pura-pura enggak tahu. Lantas selanjutnya. 32. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Seorang Lewi lewat juga di sana. Seorang pelayan Tuhan lewat juga di sana. Mungkin juga yang dirampok itu jemaat mereka loh. Mungkin juga. Betul? Tapi apa? Alkitab saya mencatat, Yesus mengisahkan orang Lewi itu melewatinya dari seberang jalan. 33. Lalu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Pada saat itu orang Samaria dan orang Yahudi bermusuhan. Tetapi Yesus mengisahkan, orang Samaria itu tergerak hatinya untuk berbelas kasih. 34. Ia mendekati dia lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri lalu membawanya ke penginapan dan merawatnya. 35. Keesokan harinya ia mengeluarkan 2 dinar dan memberikannya kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. 36. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu menjadi sesama manusia bagi orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab ahli Taurat itu. Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya, kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Bapak Ibu Saudara-saudari, dari kisah orang Samaria yang murah hati ini, kita sudah bisa belajar. Kita akan mengambil beberapa poin, beberapa pelajaran penting buat kita bagaimana kita bisa berbelas kasih. Yang pertama adalah kita belajar bagaimana seorang imam tahu ada orang dirampok, seorang Lewi tahu ada orang dirampok, mereka melewatinya dari seberang jalan. Tidak mempunyai belas kasihan, tidak tergerak hatinya oleh belas kasihan karena apa? Karena mereka egois. Bapak Ibu Saudara-saudari, saya berdoa kita semua adalah anak Tuhan yang tidak memiliki rasa egois, mementingkan diri sendiri. Mungkin pendeta itu, imam itu, pulang dari pelayanan, ketemu orang yang dirampok di tengah jalan, yang membutuhkan pertolongan, tidak mau menolong karena dia pikir, aduh, aku harus ketemu rapat sinode, mungkin seperti itu. Aku harus bertemu dengan keluargaku, mungkin seperti itu. Pelayan Tuhan yang lewat pada saat itu, orang Lewi itu juga berpikir, loh Pak Pendeta lewat kok diam saja. Mestinya ini kan tugasnya Pak Pendeta, bukan saya, aku tak lewat. Egois ini bisa berbicara tentang bagaimana mereka berdua hitung-hitungan masalah tugas. Oh ini tugasmu Pak Pendeta. Oh bukan, ini tugasmu full timer. Oh ini tugasmu para pelayan Tuhan. Ada berapa banyak yang kita tidak berbelas kasihan, hati kita tidak tergerak dengan berbelas kasihan karena kita masih hitung-hitungan masalah tugas. Ini tugasnya, bukan tugasku. Bapak Ibu Saudara-saudari,
orang yang hitung-hitungan tugas, orang egois, itu hanya setingkat lebih baik daripada orang yang tidak ngerti tugas. Ada cerita, seorang ayah ditinggal oleh istrinya untuk kerja di luar negeri, menjadi TKW. Terus istrinya di luar negeri ini berpikir, aduh suamiku tuh apa ngerti tugas untuk merawat anakku ya, anak mereka masih kecil umur 5 tahun. TK. Apakah suamiku ini bisa mengerti tugas menggantikanku sebagai ibu sekaligus sebagai ayah? Si istri yang di luar negeri ini khawatir. Lantas suatu saat si istri menelepon anaknya yang masih kecil itu. Dek, kamu itu sekarang masih sekolah kan, diantar bapak atau masih? Coba ibu tes ya. Kamu diajari bapakmu enggak? Habis 2 berapa? Anaknya menjawab 3 bu, oh pinter. Habis 3 berapa? 4 bu. Wah, puji Tuhan. Habis 4 berapa? 5 bu. Habis 5 berapa? 6 bu. Habis 6 berapa? 7 bu. Habis 7 berapa? 8 bu. Habis 8 berapa? 9 bu. Wah, puji Tuhan. Si istri memikirkan, oh berarti suamiku mengerti tugasnya untuk mengajari anakku. Sehingga anakku bisa pintar. Habis 7, 8. Habis 8 berapa? 9 bu. Habis 9 berapa? 10 bu. Habis 10 berapa? Jack bu. Habis Jack berapa? Queen bu. Habis Queen berapa? Ternyata sang ayah tidak mengerti tugas untuk mengajari anaknya. Malah diajari main remi, Bapak Ibu saudari. Ngerti remi? Bapak Ibu saudari, saya berdoa kita semua adalah anak-anak Tuhan yang mengerti tugas. Tugas kita sebagai anak-anak Tuhan. Berkaitan dengan tema kita minggu ini, berbelas kasihan bila kita menolong satu sama lain. Janganlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang egois. Ada cerita juga tentang keegoisan Bapak Ibu saudari. Seorang mahasiswi mengadakan riset, survei. Dia ingin mensurvei berapa sih tingkat keegoisan orang-orang di kota itu. Lantas dia survei melakukan tanya jawab pada beberapa orang. Dan kebetulan dia ketemu sama seorang laki-laki di sana. Pak, saya ini lagi survei, ya gimana? Saya mau mengajukan pertanyaan. Misalnya, Bapak ini sedang naik bis kan, ya. Ketika ada nenek-nenek tua yang kesulitan berdiri dan kesulitan berjalan naik bis itu, apakah Bapak mau memberikan kursi Bapak untuk nenek ini? Oh, enggak bisa, enggak boleh. Wah, Bapak egois loh. Enggak boleh, enggak bisa. Sudah gini coba, bagaimana kalau ibu-ibu hamil yang perutnya besar dan kelihatannya mau melahirkan, enggak dapat kursi, berdiri dan Bapak dapat kursi. Apakah Bapak mau memberikan kursi Bapak di bis itu untuk wanita hamil ini? Oh enggak bisa, enggak mau saya, enggak boleh. Wah Bapak ini benar-benar egois loh. Gini aja Pak, saya ganti lagi. Kalau wanita seperti saya cantik kan Pak? Cantik. Naik bis tidak dapat kursi, Bapak dapat kursi. Apakah Bapak mau memberikan kursinya pada saya? Oh enggak boleh. Wah luar biasa Bapak ini. Dengan segala situasi Bapak tidak mau memberikan kursimu. Bapak ini egois luar biasa. Loh bukannya egois, saya ini yang nyetir bis. Bagaimana saya memberikan kursi saya untuk kalian, untuk mereka. Bapak Ibu saudara-saudari, janganlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang egois. Poin yang selanjutnya yang kita bisa pelajari dari cerita Samaria yang baik hati ini adalah ketulusan. Biarlah kita berbelas hati karena kita memiliki ketulusan hati. Orang Samaria pada saat itu lewat di sebuah jalan yang sempit, tidak ada orang yang lewat. Tidak ada yang tahu kalau dia nolong ataupun tidak nolong pada saat itu, betul? Tidak ada yang tahu. Tetapi apa? Orang Samaria ini mau menolong meskipun tidak ada yang tahu. Ada berapa banyak kita anak Tuhan yang mau memberikan pertolongan, tetapi kita ingin dilihat orang.
Ada berapa banyak kita anak-anak Tuhan yang ingin dilihat mempunyai hati yang berbelas kasihan dengan menolong orang, tetapi harus dilihat orang. Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam kita menjadi anak-anak Tuhan yang tulus, Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam memberikan segala sesuatu pun yang melambangkan kita berbelas kasih, bila kita menjadi anak-anak Tuhan yang tulus. Ada cerita juga. Sekarang persembahan tidak dicemplungkan situ, tidak dimasukkan situ ya Pak. Diedarkan ya. Ada cerita ini ceritanya. Bukan di sini, bukan di Betani Yestoya Pontianak. Adanya di Betani Yestoya Eskimo sana ya. Ada seorang anak muda yang terkenal tidak tulus hatinya. Tidak tulus hatinya. Termasuk pada saat memberikan kolekte persembahan. Ya, dia kalau mau ke gereja itu pasti nyiapkan di sakunya uang yang paling kecil, pecahan yang paling kecil. Berapa pecahan yang paling kecil? 1.000 ya, kertas. Dimasukkan ke sininya, sakunya. Dia pilih dari dompetnya uang yang paling kecil. Mohon maaf ini bukan masalah materi ya Bapak Ibu, ini cuma cerita ya. Dimasukkan ke sini 1.000 rupiah. Suatu sore dia lupa menyiapkan uang 1.000 di sakunya. Lantas pada saat persembahan dijalankan, dia langsung pegang ambil dompetnya, dia pilih-pilih uang yang paling kecil. 1.000 rupiah ketemu. Dia kebetulan duduknya di pojok sana. Kan diedarkan gini. Dia masukkan, terus sebelahnya ada temannya di sebelahnya, masukkan uang, memberikan uang 100.000 kepada dia. Lantas sama dia dimasukkan. Kemudian setelah ibadah selesai, temannya itu bilang, kamu tuh ngasih persembahan, hebat ya, 100.000. Enggak, aku cuma 1.000. Nah, itu tadi, 100. Itu kan kamu, bukan, itu uangmu jatuh dari dompetmu. Anak muda ini pingsan Bapak Ibu Saudara. Pingsan fisik juga termasuk pingsan rohani juga. Kenapa? Dia tidak tulus. Tadi siang, saya berkhotbah tentang mujizat 5 roti dan 2 ikan. Bapak Ibu Saudara-saudari ingat, Andreas pada saat itu meminta 5 roti dan 2 ikan itu dari siapa? Dari seorang anak kecil. Anak sekecil itu berkelahi dengan hati. Anak sekecil itu, anak sesekia itu, ngerti sekia? Ada yang tahu sekia? Kecil. Anak sesekia itu berkelahi dengan hati. Apakah hatinya tergerak oleh belas kasihan? Dan Alkitab saya mencatat, kan tidak mungkin Andreas memaksa atau mengambil paksa, nggak mungkin kan? Udah Tuhan Yesus nggak mungkin seperti itu. Pasti ketika diminta oleh Andreas, kamu punya 5 roti dan 2 ikan ya, mari berikan padaku, kita berikan pada Yesus. Ada yang tahu nama anak kecil ini? Ada yang tahu? Alkitab kita tidak menulis siapa nama anak kecil ini. Ini berbicara tentang apa? Jangan cari nama ketika engkau memberikan sesuatu. Jangan cari nama ketika engkau berbelas kasihan. Ada berapa banyak yang memberikan sesuatu, merasa dirinya tergerak oleh belas kasihan, tetapi memberikan sesuatu dengan nama, dengan ingin mencari nama. Bisa saja seorang anak kecil ini ketika dia mau mencari nama pada saat itu dia bisa. Iya Pak Andreas ini tak kasihkan ya Pak Andreas, tapi nanti Tuhan Yesus suruh ngomong. Ini suruh ngomong, ini 5 roti dan 2 ikan dari si anak kecil ini, namanya Johannes Depp. Tetapi anak kecil itu tidak mencari nama. Dan Alkitab kita memang tidak pernah menulis namanya. Jadi kita belajar pada sore ini, memiliki ketulusan ketika kita tergerak oleh belas kasihan. Pelajaran selanjutnya dari kisah Samaria yang baik hati, yang murah hati ini adalah, Bapak Ibu Saudara-saudari,
Yesus mengkisahkan ini sebagai gambaran dari dirinya. Bagaimana dia, Yesus selalu tergerak untuk berbelas kasihan, untuk menolong kita, menyelamatkan kita, bahkan menebus kita di kayu salib. Menebus dosa-dosa kita, menyelamatkan jiwa-jiwa kita. Di Alkitab di kisah tadi dikatakan menitipkan di penginapan. Penginapan ini berbicara tentang gereja Tuhan. Apakah gereja Tuhan bisa merawat jiwa-jiwa yang dititipkan oleh Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus datang kembali? Bapak, Ibu, Saudara-saudari, izinkan saya bertanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari ingin menjadi siapa dalam kisah ini? Dalam kisah ini ada imam, orang Lewi, orang Samaria, orang yang dirampok. Bapak, Ibu, Saudara-saudari ingin menjadi siapa? Samaria. Setuju semua Samaria? Tapi izinkan saya mengatakan mohon maaf, kita ini adalah orang yang dirampok. Orang yang dirampok. Orang yang dirampok dipukuli sampai setengah mati dan ditolong oleh Tuhan Yesus. Pertanyaannya, siapa yang merampok kita? Siapa yang membuat kita begitu tersesat dan jatuh dalam dosa? Siapa yang merampok kita? Sudah saya duga kalau jawabannya pasti iblis. Sudah saya duga kalau jawabannya pasti iblis. Kita ini sering menyalahkan iblis loh. 1 Yakobus pasal 14 pasal 1 ayat 14 sampai 15. Ada sebuah cerita Bapak Ibu Saudara. Kita sering menyalahkan iblis. Ketika kita mengalami segala sesuatu selalu menyalahkan iblis. Seorang keluarga, sebuah keluarga merasakan kehidupan keluarga mereka tidak baik-baik saja. Banyak pertengkaran, banyak hal yang tidak baik. Lantas mereka menyalahkan si iblis, minta bantuan sama Pak Pendeta datang ke rumah Pak Pendeta. Rumah kami seperti kapal pecah. Datang ke rumah Pak Pendeta, tolong Pak Pendeta, tengking rumah kami. Tengking iblis dalam rumah kami, tengking setan dalam rumah kami, sehingga keluar dari rumah kami, sehingga rumah kami menjadi tentram dan damai sejahtera dan seperti keadaan di dalam surga. Pak Pendetanya kalau jemaahnya minta doakan, pasti doakan Pak? Didoakan, datang. Hari ini didoakan, ditengking dalam nama Tuhan Yesus, engkau setan-setan keluar dari rumah ini. Besoknya telepon lagi, Pak Pendeta berantem lagi, datang lagi Pak Pendeta, tolong tengking Pak Pendeta. Ditengking lagi sama Pak Pendetanya. Setannya di luar bilang, hei aku sudah keluar sejak setahun yang lalu. Kok nyalakan aku? Kadang kita menyalahkan orang lain, pihak lain, bahkan iblis ketika kita jatuh dalam dosa. Yakobus pasal 1 ayat 14 sampai 15. Yakobus, tetapi apabila di antara kamu ada yang ayat 14. Nah, ini dia. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya, bukan iblis loh. Kita ini bukan dirampok oleh iblis. Kita ini dirampok oleh keinginan kita sendiri. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dari pelajaran orang Samaria yang baik hati ini, kita belajar bagaimana kita berbelas kasihan. Bagaimana kita berbelas kasihan dengan tidak egois dan tidak mementingkan diri sendiri. Tidak hitung-hitungan masalah tugas dan sebagainya. Biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki ketulusan hati seperti orang Samaria. Dan biarlah kita menyadari bahwa betapa baiknya Yesus. Betapa baiknya Yesus
yang memiliki hati yang berbelas kasihan kepada kita. Dan biarlah kita, gereja Tuhan ini, yang dititipi Tuhan oleh jiwa-jiwa yang harus diselamatkan. Kita merawat jiwa-jiwa tersebut. Kita anak-anak Tuhan, biarlah kita menjangkau jiwa-jiwa, menyelamatkan jiwa-jiwa, dan bahkan yang sudah dititipkan di dalam gereja ini. Dan biarlah kita menyadarkan diri kita, menjaga diri kita, supaya kita tidak menjadi orang yang dirampok di pinggir jalan itu. Saya undang tim PAW itu maju ke depan. Mari kita tetap pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, berbelas kasihan itu artinya mempunyai rasa iba, mempunyai rasa kasihan, tapi tidak berhenti sampai di sana. Mempunyai rasa iba dan mempunyai rasa kasihan, tetapi tidak berhenti sampai di sana, tapi melakukan segala sesuatu. Pertanyaannya, apakah kita mau melakukannya? Melakukan untuk menolong orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan. Melakukan pengampunan. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri, kita datang pada Tuhan.